Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ma'aduhu faraidu al-masjid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan waspada dalam mencari harta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mala, amin hilali amin haram, amin halal amin haram." Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar umatnya mencari harta yang halal dan melarang mencari harta yang haram. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan setelah sempurna rezekinya. Carilah rezeki dengan cara yang baik, dengan mengambil yang halal dan meninggalkan perkara yang haram." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ada ungkapan salah kaprah yang berbunyi, "Cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal." Ungkapan di atas seolah telah menjadi legalitas untuk mencari harta dengan cara-cara yang tidak halal. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan ancaman terhadap orang-orang yang memakan harta yang haram. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya." Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mencontohkan prinsip penting tentang mencari harta yang halal. Lagi baik secara langsung, betapa ketatnya mereka dalam memperhatikan urusan rezeki ini. Mereka selalu memastikan dengan sungguh-sungguh apakah rezeki yang mereka peroleh itu halal lagi baik atau haram. Dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW menyatakan, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia akan terjerumus kepada perkara haram." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sebagian orang ada yang berprinsip carilah harta sebanyak-banyaknya meski dengan cara-cara yang haram. Nanti setelah terkumpul harta yang banyak baru berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya. Sedekah dan kebaikan seperti itu tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap terbebani dosa karena Allah mengumpulkan harta melalui cara yang haram. Jadi anggapan seperti di atas jelas keliru. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian mensedekahkannya, maka ia tidak memperoleh pahala darinya dan dosanya terbebankan kepada dirinya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram." Quran surat Al-Maidah ayat ke-42. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Allah yang menciptakan kamu kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu kemudian menghidupkanmu kembali." Quran surat Rum ayat ke-40. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman artinya, "Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi?" Quran surat Saba ayat ke-24. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita tutup majelis yang mulia ini, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepadanya, dimulai dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ya Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus pes, Bapak Ibu jemaah sholat subuh Masjid Darul Arwah dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, agar diberi hidayah untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, agar diberi kesehatan untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, agar diberi rezeki yang luas dan berkah untuk mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, agar diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai bersyukur jika nikmatan, agar diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.